Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jagoan Neon. Ya guys, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya masih dalam keadaan sehat, dan semoga teman-teman di rumah pun sekeluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, jadi pada kesempatan yang baik ini saya mau ngebahas atau mereaksi dimana kabar-kabar yang berseliweran terjadi di beberapa media sosial yang mengatakan bahwasanya FAM atau Federasi Sepak Bola Malaysia itu terkena sanksi terkait pemain-pemain naturalisasi atau pemain warisan Malaysia yang kabarnya itu berkas-berkasnya atau darah keturunannya itu kurang jelas atau kurang valid, bahwasanya pemain tersebut adalah keturunan dari Malaysia guys. Jadi ada beberapa pemain yang belakangan ini kabar-kabar tersebut itu berseliweran di beberapa platform media sosial ya guys. Ini sedang ramai nih, jadi entah benar atau tidaknya dari pihak kami Indonesia pun sebenarnya tidak mempermasalahkan hal ini, tapi ini harus benar-benar diluruskan lah sama pihak dari Malaysia sendiri ya, agar kabar-kabar tersebut ini tidak nyebar begitu saja dan jadi isu-isu yang jika itu memang tidak benar gitu guys, bahwasanya pemain-pemain dia itu walaupun kalaupun memang benar pemain warisannya, udah klarifikasi saja ya kan, jadi biar tidak ada isu-isu yang negatif lainnya guys. Ya menurut kalau dari pihak kita Indonesia, saya pribadi pun sebenarnya tidak permasalahkan itu, cuman ini banyak kabar-kabar yang beredar seperti itu guys. Jadi kita sebagai tetangga pun mendukung 100% untuk pemain-pemain naturalisasi warisan dari Malaysia pun, kalau memang itu benar, kita selalu mendukung untuk kebaikan sepak bola Malaysia. Jadi seperti itu guys. Jadi bukan kami ini iri atau gimana ya, tidak ada rasa-rasa iri atau gimana pun, tidak. Bagus kalau memang benar itu pemain warisan dari Malaysia ya, untuk kemajuan sepak bola dari Malaysia ya. Jadi seperti itu. Oke guys, jadi kita saksikan aja yuk video beberapa komentar atau statement dari beberapa pundit sepak bola tanah air dan Malaysia tentang pemain naturalisasi warisan dari Malaysia ini. Oke, kita saksikan yuk. Tidak semulus seperti King Indo, program kilat naturalisasi dari Malaysia dikecam. Buset dah guys. Kalau misalkan benar-benar guys ya tidak bisa membuktikan guys ya di mana data sahnya gitu ya dari pemain-pemain keturunan mereka guys, otomatis nantinya guys ya Malaysia akan di-ban FIFA seperti Timor Leste. Buset dah. Bahkan guys ya pengacara sendiri guys ya, pengacara dari Malaysia ini mendesak FAM gitu ya untuk transparan terkait naturalisasi ini. Buset dah. Sebenarnya guys ya, yang paling mempermasalahkan itu negara Vietnam guys. Soal nanti di tanggal 10 Malaysia akan berhadapan dengan Vietnam cuy. Buset nih guys ya, tanda-tanda guys Vietnam itu ketakutan dengan naturalisasi dari Malaysia cuy. Soalnya guys ya pemain gacor-gacor banget guys. Ada dari Argentina, Spain, dan juga dari Brazil. Gokil ya tuh. Buset dah ya, semoga aja guys ya kita sebagai negara tetangga yang ngedukung aja, semoga aja Malaysia nggak di-ban FIFA cuy. Ya, dari kita pihak Indonesia pun sebenarnya nggak permasalahkan hal ini ya guys. Jadi buat teman-teman Malaysia jangan salah paham ya. Kami di sini hanya mengkoreksi atau meralat ya kebenaran dari isu-isu yang beredar bahwasanya pemain ini tidak ada darah keturunan Malaysia. Ya semoga aja memang benar ada keturunan Malaysia ya guys. Jadi dan dari pihak media Vietnam ini yang paling ini kan, dan kemarin mereka memang sudah kalah 4-0 dari Malaysia di kualifikasi Piala Asia ya guys. Jadi semoga aja ya kan ini pemain-pemain tersebut ini memang benar ada keturunan dari
Malaysia. Oke, lanjut. Ikutan Indonesia, Malaysia naturalisasi pemain Argentina. Nah, kalau di Malaysia ini kan baru ada lagi 4 pemain ya naturalisasi yang baru bergabung. Nah, itu dari mana ya silsilahnya Bang? Dari silsilahnya. Iya, makanya ini juga gue kaget kan baca lah. Tiba-tiba kok dari Malaysia ke Argentina gitu loh, nggak nyambung gitu. Kalau Malaysia ke Inggris masih ada, mereka kan koloninya Inggris. Ya walaupun itu juga kecil lah. Penduduk Malaysia kan mungkin cuma 25 juta atau 30 juta, ya kan. Terus berapa banyak sih mereka yang apa ya, yang katakanlah, masalahnya gini loh, kalau kita sedikit bahas sejarah, Malaysia itu tidak ada eksodus ke Inggris. Kita tahun 50 tuh banyak eksodus orang Indonesia ke Belanda. Sehingga kita meninggalkan heritage di Belanda. Jadi gitu, ini perlu juga paham nih. Sehingga kalaupun di Inggris pun dikit. Nah tiba-tiba ke Argentina main 4 orang. Nah tiba-tiba nggak tahu nih, nenek moyang gue dulu jualan nasi lemak atau apa kan. Gimana bikin ceritanya? Nah makanya itu dia. Harusnya farmnya harus menjelaskan nih. Makanya kan mulai rame nih katanya. Dan ya gue nggak tahu apakah ini akan berujung pada diusut kali atau apa kayak Timor Leste 2017 ya? Iya. Ya gitu. Nah itu menarik tuh, karena gue tadi sempat mau berpikir point of view gini. Wah jangan-jangan ini masalah kecil, FIFA nggak peduli lah, Timor Leste aja diusut kan. Jadi bukan tidak mungkin hal-hal seperti ini akan diseriusin juga oleh FIFA. Iya. Ya jadi sebenarnya harus ada klarifikasi juga dari pihak Malaysia agar isu ini tidak semakin jauh menyebarnya guys ya, karena banyak media-media dari bukan hanya dari Indonesia, dari Vietnam, Thailand, dari manapun itu mempertanyakan keabsahan pemain naturalisasi Malaysia ini guys. Jadi seperti itu. Oke lanjut. Ya, berita dari negara tetangga, negara tempat kelahiran Upin dan Ipin, ya Malaysia atau FAM terancam dihukum FIFA terkait pemalsuan dokumen naturalisasi pemain ya. Ini masih dalam tahap dugaan ini. Ini belum fix, tapi ini sangat miris ya. Ada pembuktian atau pemalsuan dokumen pemain naturalisasi. Ya, padahal baru kemarin, kira-kira 2 hari yang lalu waktu Lebaran ya, setelah Lebaran, itu FAM langsung mengumumkan 4 pemain naturalisasi baru timnas Malaysia. Dan bahkan keempat pemain ini sudah latihan ya. Ada Emmanuel Machuca, pemain termahal, naturalisasi termahal yang dimiliki oleh Malaysia. Rodrigo Holgado, pemain depan ya yang dinaturalisasi. Kemudian ada Joe Izabal sebagai pemain center back, serta Joe Guerrero yang merupakan pemain depan juga. Ini sangat disayangkan. Padahal baru saja diumumkan, tetapi malah kena sanksi ya, hampir kena sanksi ini. Ya, pasalnya sebenarnya Malaysia naturalisasi ini karena mereka akan menghadapi Vietnam dalam kualifikasi Piala Asia ya. Dan mereka sepertinya ketar-ketir lawan Vietnam, makanya mereka langsung gercep ingin menaturalisasi banyak pemain seperti Holgado ini. Tetapi apabila disanksi ini sangat disayangkan ya, miris bagi Malaysia. Ya, karena Malaysia akan menghadapi Vietnam ini di tanggal 10, artinya besok mereka akan menghadapi Vietnam. Dan mereka berpeluang ya disanksi oleh FIFA. Ya, kalau kita lihat klasemennya, Malaysia ini berada di bawah Vietnam dengan 3 poin juga, sama seperti Vietnam. Maka tentunya ini akan menjadi bisa dibilang laga hidup mati ya, laga penentu siapa yang akan lolos ke Piala Asia, apakah Vietnam ataukah Malaysia. Maka dari itu tentunya Malaysia ingin serius menaturalisasi pemain. Dan inilah berita buruknya, mereka terancam. Ini bagai buah simalakama ya. Mainkan 5 pemain ini, mereka terancam disanksi FIFA. Kalau tidak memainkan, mereka bisa kalah lawan Vietnam. Jadi tidak lolos ke Piala Asia. Ini bagaikan buah simalakama bagi Malaysia. Namun tahu kalian respon daripada Exco FAM? Ini 11-12 ini sama Exco di Indonesia. Apa jawaban Exco FAM? Mungkin mereka iri dengan revolusi yang terjadi di bola sepak Malaysia. Ini respon yang sangat lucu. Padahal ini kan masih diduga ya, masih diduga. Karena sangat aneh, pemain entah berantah tiba-tiba ada datanya dan bisa dinaturalisasi, langsung bisa main. Sangat aneh sebenarnya. Tetapi respon daripada Exco FAM seperti Exco di Indo ya, saya nggak mau sebut siapa itu, bilang iri lah. Kalau Exco di Indo bilang pelatih sekarang lebih baik daripada pelatih dulu ya.
Ini sangat lucu ini. Dan tentunya Malaysia akan bersiap menghadapi Vietnam ya. Mereka sudah melakukan konversi pers ya, yaitu ada pemain Malaysia dan pemain Vietnam, dan pelatih Malaysia serta pelatih Vietnam. Tapi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Let's go. Ya, semoga aja dugaan-dugaan ini tidak benar ya guys, karena dugaan-dugaan yang soal pemain warisan dari Malaysia yang asal usulnya itu kurang jelas gitu. Jadi kalau di kita itu kan kayak pemain naturalisasi atau pemain keturunan, bener kata tadi kata Bung Harpa itu ada histori sejarahnya. Jadi dulu warga kita itu banyak yang berbondong-bondong hijrah ke negara Belanda dan nikah dengan orang Belanda banyak sekali. Nah kalau di Malaysia ini harusnya kan ke Inggris karena kan mereka dijajah oleh Inggrisnya. Nah itu nggak tahu dah historinya, cuman dari pihak Malaysia yang tahu ya tentang itu ya. Jadi menurut saya ada kejanggalan sih ya. Jadi ya semoga aja itu tidak benar, dan semoga aja pemain-pemain warisan dari Malaysia itu memang real, benar ada keturunan darah dari Malaysia. Oke, lanjut. Federasi Sepak Bola Malaysia FAM dikabarkan tengah disanksi keras oleh FIFA terkait dugaan pelanggaran serius dalam proses naturalisasi pemain keturunan. Rumor ini mencuat dari beberapa media nasional yang menyebut FAM mendapatkan sanksi berat usai konferensi pers di markas FIFA di Zurich dalam investigasi menemukan indikasi pemalsuan dokumen, klaim keturunan fiktif, hingga manipulasi data keluarga. FIFA menyimpulkan bahwa Malaysia melanggar pasal 7 regulasi FIFA tentang kelayakan pemain timnas. AFC turut menegaskan bahwa FAM melakukan ketidakjujuran institusional, tidak hanya melanggar aturan FIFA, tetapi juga mengkhianati prinsip fair play dan integritas kompetisi. Ya, kalau tadi gue sih sempat searching di Google ya guys, bahwasanya ketik bahwa kalau FAM itu terkena sanksi. Dan di situ benar memang banyak dari beberapa media yang nggak bisa saya sebutin ya. Nah, itu menyebutkan bahwa Malaysia terkena sanksi. Malaysia terkena sanksi dari beberapa media tersebut nih guys. Aku mencari di pencarian di Google. Nah, itu memang banyak. Nah, ini nggak tahu dah nih. Mana yang benar nggak tahu. Bingung juga ya kan. Tapi semoga aja ya kita selalu mendukung tetangga nih Indonesia kita. Tetap mendukung apapun yang dibuat, semoga itu benar ada darah keturunan Malaysia, dan pihak Malaysia harusnya secepatnya mengklarifikasi soal ini agar berita-berita ini, isu-isu ini tidak terlalu tersebar semakin luas guys. Jadi banyak pertanyaan dari para pundit-pundit sepak bola di Asia Tenggara. Semuanya sudah diperiksa dan diluluskan oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Demikian tegas Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Johari Muhammad Ayub mengenai status pemain warisan Harimau Melaya. Ia berikutan masih ada cakap-cakap belakang yang mempertikaikan status pemain warisan Harimau Melaya. Berikutan ia tidak didedahkan kepada umum, terutama cakap-cakap dari negara seberang. Johari menyatakan pemain warisan terbabit melalui tapisan yang ketat di bawah prosedur FIFA. Kita tak main-main dalam isu ni dan FIFA sudah semak semuanya. Kami di FAM hanya ikut prosedur peraturan yang ditetapkan oleh FIFA, kata Johari. FAM tiada sebab untuk menyembunyikan atau melengah-lengahkan pendedahan maklumat mengenai pemain warisan terbabit. Kalau nak dedahkan pun kita tak ada masalah. Semua sudah disahkan FIFA dan kita ikut saluran yang betul, kata Johari lagi. Ia sudah pasti jawapan paling tepat untuk pengkritik pihak yang tidak puas hati mempertikaikan status pemain warisan Harimau Melaya. Follow saya untuk mengikuti perkembangan bola sepak dalam dan luar negara dengan... Ya, sebenarnya kita ini bukan risau atau apa ya dari pihak Indonesia, cuman meluruskan aja ya, mengkritisi sih sebenarnya nggak masalah ya kan. Jadi biar kebaikan atau kemajuan sepak bola dari
pihak Malaysia guys. Jadi seperti itu. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Coba barangkali ada yang lebih tahu tentang hal ini, benar tidaknya pemain-pemain diaspora dari pihak Malaysia. Coba tulis di kolom komentar. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.